Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Dipimpin oleh ketua kelas. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran, siapa hari ini yang tidak masuk? Fajar sama Haji. Agar lebih semangat, mari kita tepuk semangat terlebih dahulu. Tepuk semangat. Semangat. Tepuk tangan. Nah, anak-anak, kita nanti akan menyanyikan lagu wajib terlebih dahulu. Anak-anak berdiri semuanya. Kita menyanyikan 17 Agustus. 1, 2, 3. 17 Agustus tahun 45. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang berpikir komputasional. Nah, pada kesempatan kali ini, tujuan pembelajaran kita adalah pertama, anak-anak nanti dapat mengenali pola dalam kehidupan, terus melengkapi pola, terus mengidentifikasi abstrak dalam kehidupan sehari-hari, kemudian menggunakan konsep berpikir komputasional untuk membuat solusi dari masalah. Nanti kita akan menerapkan konsep berpikir komputasional pada kehidupan sehari-hari. Nah, anak-anak, siapa yang pernah membuat mie instan? Mie sari, mie sedap itu ya. Nah, dalam membuat mie instan itu, kalian membuat sesuai langkah-langkah apa enggak? Sesuai langkah-langkah. Kalau kita mengerjakan itu sesuai petunjuk, kira-kira mie-nya jadi apa enggak? Bagus apa enggak? Nah, anak-anak, agar kalian lebih paham lagi tentang apa itu berpikir komputasional, nanti Pak Priyo akan putarkan video, kalian simak, nanti catat hal-hal penting ya. Jadi nanti Pak Priyo putarkan video ini tentang berpikir komputasional. Nah, silakan disimak. Berpikir komputasional adalah proses berpikir untuk menyelesaikan masalah dengan efektif dan efisien. Dalam proses berpikir ini dilakukan sebelum mulai berdiskusi. Jika sudah dilaksanakan dengan baik, maka kodenya. Anak-anak, jadi apa namanya dari ini tadi? Jadi berpikir komputasional itu pertama ada dekomposisi, ya. Yang kedua ada abstraksi, yang ketiga pengenalan pola, yang keempat ada berpikir algoritma. Apa itu? Nah, kita bisa lanjutkan ya di sini. Jadi pertama adalah dekomposisi. Dekomposisi itu apa? Artinya membagi masalah kompleks ke bagian yang lebih kecil agar mudah diselesaikan. Tadi contohnya adalah ketika ada panitia 17-an. Biar acara bisa berjalan sukses, maka dibagilah tugas-tugasnya ya, menjadi ada yang seksi acara, ada yang seksi publikasi, ada yang seksi konsumsi, ada yang patroli, ada yang seksi lomba ya. Jadi semuanya dalam satu acara dipecah menjadi beberapa tugas. Nah, kemudian yang kedua, yang berikutnya adalah pengenalan pola. Apa itu? Artinya adalah mencari kesamaan dan pola di antara bagian-bagian masalah kompleks yang sudah dipecahkan. Apa contohnya? Contohnya adalah ketika kamu akan melipat dan menyimpan jemuran. Lihat pada gambar ini. Bagaimana polanya?
Jadi kamu hanya perlu mengenali jemuran milik ayah, milik ibu, milik kamu, milik adik, dan milik bersama seperti spray, handuk, dan lainnya. Ada sebuah ruangan, ya. Di situ ada banyak perabotan, ya. Salah satu perabotannya adalah kompor. Kira-kira kita ada di ruang apa? Dapur. Ya. Yang lainnya ada lemari, ada kursi, tidak usah dihiraukan. Pertanyaannya, kita ada di ruang apa? Oh, ada kompor, pasti di dapur. Nggak mungkin ada kompor di kamar kan? Apalagi di WC. Nah, nggak mungkin. Selanjutnya adalah membuat langkah-langkah penyelesaian atau algoritma. Artinya adalah kita membuat langkah-langkah atau aturan yang diikuti untuk menyelesaikan masalah. Contohnya ini ya, ada apa? Kamu disuruh untuk belanja di pasar. Daftar belanjaannya minyak goreng, telur, roti, sayur, kopi. Ya. Nah, jika ada gambaran seperti ini, ya, misalnya kamu berjalan ini sana, ada lorong ya. Apa yang akan kamu ambil dulu? Tentunya yang paling dekat dari pintu masuk hingga yang paling terakhir ya, urut. Jadi urut, langkah-langkahnya urut. Nah, itu tadi adalah 4 landasan berpikir komputasional yang perlu diterapkan untuk memecahkan masalah. Pengenalan pola, kita bermain kita asah berpikir komputasional kita dengan cara mengenali pola. Coba, ini lingkaran merah, ini hijau belah ketupat, terus ini hati, ini lingkaran hijau. Kira-kira ini apa nanti? Hati ini ya. Jadi polanya sama kan? Nah, ini misalnya ini ke kanan, ke atas, ke kiri, ke kanan, ini ke atas, ini ke kiri. Coba kita bermain ya. Ini ada sebuah contoh soal computational thinking. Kita amati dulu. Dalam sebuah bus, ya, ada 3 kelompok anak yang akan diantarkan ke 3 tujuan yang berbeda. Tujuannya ini, ya. Saat ini warung, ini restoran, ini hotel, ini museum. Hanya ada satu tempat penyimpanan koper di samping bus yang hanya bisa dibuka dari satu pintu. Penyimpanannya hanya di samping bus, hanya dibuka satu. Sopir bus ingin mengatur koper-koper penumpang sehingga mudah dikeluarkan. Nah, terus bantu sopir bus mengurutkan masukan. Koper kelompok mana yang dimasukkan terakhir? Anak yang ingin pergi ke restoran agar dia di depan. Ya. Selanjutnya anak-anak, mari kita akan bermain ya. Pak Guru akan memberikan LKPD yang nanti akan kalian kerjakan bersama kelompokmu. Waktunya nanti 5 menit, ya. Oke, nanti di sini di LKPD sudah ada perintahnya, ya, dan sudah ada tugasnya. Nanti kalian gambar di sini, ya, sesuai dengan perintah. Dikerjakan ya. Sekalian ada satu lagi ya. Nah, ini juga kita akan belajar algoritma, bagaimana penerapannya. Di sini ada algoritmanya ya. Tadi kita sudah belajar algoritma ya. Nah, ini nanti digambar ya, dibuat gambar sesuai dengan algoritma di sini. Jadi ada 2 ya. Nanti masing-masing kelompok mempresentasikan ke depan. Nah, ini coba lihat. Paling jauh 3 petak dari sasarannya.
Jadi berjalannya tidak boleh lebih dari 3 peta. Langsung digaris set gitu. Alright, and it was big. Soon tomorrow morning, we knew when it's big. Take care of the labels and have a nice day. Dari kelompok 1 maju silahkan dipresentasikan hasilnya. Oke, kelompok 1 bagaimana hasilnya dari yang LKPD 1 tadi? Ditunjukkan ke teman-temannya. Ini bagaimana? Ini berjalan ke samping. Ke samping kiri. Satu, berarti ini dapat 1 elang. Terus Atas. ke atas 3. Berarti 3 elang. Terus Samping kanan. samping kanan Ya, dapat 1 elang. 1 elang. Bawah 1 elang. Terus ke samping kiri kanan. totalnya dapat 5. 5 elang. Ya bagus, tepuk tangan. Terus yang LKPD 2 sesuai dengan algoritmanya. Pertama, Ini algoritmanya ke atas 8 kali, 8 kotak, samping ke samping 6 kotak, ya betul. Terus ke bawah 4, ya, samping samping 6, ya, atas 2. terus ke samping 6. Oh iya, berarti di sini ya letak akhirnya ya. Ya. Oke, bagus. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, anak-anak tadi kita sudah presentasi ya hasil dari kerja kelompok masing-masing kelompok ya. Bagus-bagus, jadi sudah selesai semuanya. Nah, sekarang ini Pak Priyo mau mengetahui sejauh mana pemahaman masing-masing dari kalian tentang materi yang Pak Priyo ajarkan hari ini. Jadi nanti anak-anak saya kasih KPD satu-satu, ya 1 orang 1. Nanti silahkan dikerjakan, ya 1 orang 1. Ditulis namanya sendiri-sendiri. Oke, sudah ya anak-anak ya, sudah selesai semua, bisa dikumpulkan. Anak-anak, itu tadi pembelajaran kita tentang berpikir komputasional. Jadi, apa yang sudah kita pelajari tadi tentang berpikir komputasional, itu apa itu berpikir komputasional? Yaitu berpikir untuk menyelesaikan masalah dengan efektif dan efisien. Jadi kita berpikir menyerupai komputer. Bagaimana komputer berpikir. Tadi ada 4 pilar berpikir komputasional apa saja tadi? Dekomposisi, terus mengenali pola, terus abstraksi, terus algoritma. Nah, tadi kita sudah berlatih tentang ini ya, tentang bagaimana proses berpikir komputasional. Apakah
Apakah nanti cara berpikir komputasional ini bisa kita terapkan dalam membuat coding komputer? Bisa. Apakah cara berpikir komputasional ini dapat menyelesaikan permasalahan kita sehari-hari? Bisa. Apakah menulis coding atau berpikir komputasional ini harus dengan komputer? Tidak. Nah, seperti yang kita lakukan kali ini, kita belajar berlatih berpikir komputasional tanpa komputer. Nanti pada pertemuan berikutnya, nanti Pak Priyo akan mengajari anak-anak bagaimana menerapkan cara berpikir komputasional ini dalam pembuatan algoritma atau coding ya dengan komputer. Oke, paham anak-anak? Mungkin cukup sekian pelajaran dari ini. Kita tutup dengan berdoa ya. Berdoa dipimpin oleh ketua kelas.